Halo teman-teman, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya di sini. Perkenankan saya meneruskan beberapa video saya sebelumnya tentang PHP dan Franken PHP karena kemarin ada beberapa pertanyaan mengenai bagaimana cara kerjanya PHP dan Franken PHP dan bagaimana perkembangan dari PHP itu sendiri, dan sepertinya sangat menarik untuk dibahas dalam video terpisah kali ini ya teman-teman ya. Tetapi sebelum saya membahas lebih lanjut, perkenankan saya menyampaikan bahwa kami juga ada cafe Senara. Senara Cafe ini tidak hanya sekedar cafe ya teman-teman ya, karena sudah ada co-working space-nya. Jadi teman-teman kalau tidak punya atau belum punya kantor dan ingin bekerja, bisa di Senara Cafe and Co-working Space. Ada internetnya dengan Starlink ya teman-teman ya, jadi cukup stabil dan cepat. Dan tentu saja ada kopi dan juga ada snack-snack, bahkan ada makan ringannya juga ya teman-teman ya. Jadi teman-teman jika ada di Semarang dan ingin bekerja atau sekedar ngobrol atau diskusi, silahkan kunjungi kami di Senara Cafe dan Coworking Space. Oke, kita masuk ke pembahasan ya teman-teman ya. Jadi pembahasan kali ini adalah mengenai PHP, riwayatnya PHP dari dahulu sampai sekarang, dan nanti bagaimana kesimpulannya, apakah PHP ini masih worth it enggak, masih bisa digunakan tidak ya. Nanti kita mungkin akan bahas di komentar juga, mungkin teman-teman ada pendapat yang berbeda dengan saya, tapi perkenankan saya menyampaikan pendapat atas apa yang saya sudah pelajari beberapa hari ini ya teman-teman ya. Oke, kita masuk ke pembahasan berikutnya. Nah ini teman-teman, ada dua gajah ini. Gajah yang masih seger di sebelah kanan dan gajah yang sudah pernah meninggal. Frankenstein ya. Oke, apa yang mereka diskusikan? Nah ini si gajah ini bilang, aduh saya dibilang kuno dan lambat ya. Jadi PHP saat ini memang banyak kritikan yang masuk. Dibilang, oh ini bahasa pemrogramannya udah kuno, sudah sudah tidak mengikuti perkembangan zaman, bahkan banyak tantangan-tantangan yang masuk. Nanti coba akan kita bahas ya teman-teman ya. Apalagi ini sudah dibilang sangat lambat. Nanti akan kita bahas juga mengapa ini terkesan lambat ya teman-teman ya. Lalu apa jawabannya dari gajah Frankenstein ini? Ya itu karena mereka belum kenal Franken PHP ya, karena nanti ada perubahan dari mekanisme Franken PHP. Jangan sampai jangan sampai terputus nontonnya teman-teman ya, kalau bisa sampai selesai. Oke, kita lanjut. Oke, sebelum kita lanjut, kita akan bahas secara singkatnya mengenai PHP ini. Jadi PHP ini sudah tergolong bahasa pemrograman yang tua karena inisiasinya itu sudah sejak tahun 1994 oleh Rasmus Lerdorf ya. Dia ingin melacak pengunjung websitenya dan ada fitur untuk pengisian guestbook atau buku tamu. Jadi website zaman dulu itu masih sangat sederhana sekali ya, hanya sekedar menampilkan websitenya atau halaman utamanya, kemudian ada pengisian guestbook kalau nanti ada pengunjung yang berkunjung dan dia sudah berkunjung dan meninggalkan jejak, bisa mengisi guestbook. Nah, PHP sendiri singkatan dari personal homepage ini awalnya ya, dan disebut juga PHP FI atau Form Interpreted. Ini ditulis menggunakan bahasa C. Kemudian tahun 94 itu juga sudah dirilis versi 2.0 dan terbuka ya, open source. Jadi banyak kontributor yang ikut terlibat dalam pengembangannya. Tetapi ini karena semakin besar, kemudian semakin kompleks ya, dan code-nya karena masih sederhana, maka semakin kompleks dan semakin ruwet ya. Maka ada satu perusahaan namanya Zen, itu menginisiasi untuk penulisan ulang PHP ya. Jadi PHP versi 3.0 ini yang dirilis tahun 95 ini menjadi lebih bersih, lebih baik, dan bahkan lebih cepat performanya. Kemudian tahun 99 Zen merilis versi 4.0, jadi ini antara versi 3.0 ke versi 4.0 itu cukup jauh ya, 4 tahun ya. Dan ini menjadi versi yang paling banyak digunakan di awal abad ke-21 ya. Jadi dulu itu hampir berapa ya,
mayoritas lah ya, hampir 80% itu menggunakan PHP. Kemudian dengan jarak 5 tahun, tahun 2004 Zen merilis versi 5.0. Nah ini sudah agak berevolusi ya bahasa pemrogramannya, yaitu menggunakan model pemrograman berorientasi objek. Sebenarnya tahun-tahun 90-an juga sudah banyak bahasa pemrograman yang memang berorientasi objek. Tahun 94 itu PHP memang didesain sangat sederhana sekali ya. Jadi belum berorientasi objek, tapi baru dibawa model pemrogramannya ini pada tahun 2004 oleh Zen. Kemudian tahun 2015 itu Zen merilis versi 7. Nah, ini sangat bagus sekali peningkatan performanya dan fitur-fitur barunya. Saya yakin teman-teman mungkin masih banyak yang menggunakan versi 7 ya saat ini ya. Mungkin ada minor versinya 7.4, 7.5 gitu ya. Itu mungkin masih banyak digunakan saat ini ya. Itu sudah lama sekali ya, dan sekarang sudah versi 8.4. Kalau dari perspektif programmer ya, saya sebagai programmer PHP sudah mengalami versi-versi yang awal, itu saya melihat revolusinya banyak sekali ya. Jadi tidak hanya sekedar performa, tetapi dari bahasa sintaksisnya itu juga sudah banyak perubahannya. Dan tahun baru ini ya, tahun 2024 ini, itu yang versi 8.4 ini sudah cukup berbeda banyak sekali dengan versi awalnya, bahkan dengan versi 5 ya, versi 5.0 atau versi 7.0 itu sudah banyak perubahannya ya. Tapi kali ini videonya tidak membahas tentang perbedaan itu ya teman-teman ya. Ini hanya sekedar secara singkatnya. Tapi dari secara singkat ini saya bisa simpulkan bahwa sebenarnya perubahannya itu, revolusinya itu banyak sekali. Jadi PHP sampai sekarang itu bukan bahasa pemrograman yang statis, yang sudah diciptakan, sudah selesai, udah gitu. Enggak. Tapi ini masih terus berevolusi sampai bahkan tahun 2024 ini ya. Nanti teman-teman kalau mengunjungi press release-nya tentang rilis versi 8.4 ini, itu cukup menarik juga ya, karena nanti sintaks pemrogramannya itu lebih singkat ya. Nanti mungkin dibahas lain waktu aja ya teman-teman ya. Oke, kalau ini secara singkatnya. Nah, apa yang membuat PHP ini menjadi bahasa pemrograman yang sempat menjadi mayoritas di bahasa pemrograman web base ya, yaitu karena ada beberapa karakteristik yang unik dari PHP ini. Sebenarnya nggak unik sih, banyak juga nanti yang mirip-mirip seperti ini ya, tetapi kalau kita lihat di sini ada beberapa karakteristik yang menjadi daya tarik atau kekuatan dari PHP. Yang pertama sebenarnya bahasa scripting. Di sisi lain bahasa script ini bisa jadi kelemahan, tetapi untuk PHP ini menjadi kelebihan ya. Karena dia tidak perlu proses kompilasi, sehingga ketika kita mendevelop itu bisa dilakukan dengan sangat cepat. Jadi ketika kita merubah kode, kita langsung bisa melihat hasilnya seperti apa. Tidak perlu melakukan kompilasi yang mungkin membutuhkan proses beberapa menit. Kalau sekarang mungkin beberapa detik ya dengan komputer yang lebih canggih. Tetapi itu sudah takes time ketika ada proses kompilasi yang harus dijalankan ketika kita ingin melihat perubahan gitu ya. Nah ini sangat menarik karena bahasa scripting ini memang memerlukan interpreter, dan interpreternya sekarang sudah cukup sangat cepat. Jadi prosesnya itu, development itu bisa lebih cepat, lebih gesit ya dibandingkan dengan kalau kita harus mengcompile untuk setiap kali melihat perubahannya. Dan yang menarik adalah bahwa ini multi-platform, yaitu platform ya, jadi ada di Linux, Windows, bahkan di Mac OS. Jadi santai aja ini karena PHP ini bisa dijalankan di banyak platform. Dan tentu saja ini sangat mudah dipelajari ya. Jujur dulu waktu versi-versi awal itu sangat amat mudah karena saking sederhananya ya teman-teman ya. Kalau sekarang memang sudah sedikit ribet, sedikit kompleks, tetapi jangan khawatir karena referensi dan dokumentasinya sangat lengkap. Dan terutama karena dukungan kuat dari komunitas yang cukup besar, bahkan sampai sekarang itu walaupun memang secara kuenya itu PHP sudah mulai menurun ya, sudah banyak produk kompetitor atau bahasa lain yang lebih cepat gitu ya, tetapi saat ini masih terus banyak komunitasnya
ya. Orang-orangnya, programmernya, dan penggunaannya tuh masih banyak sekali, terutama juga masih banyak sistem-sistem warisan dari masa lalu yang masih berjalan sampai sekarang ya. Jadi dukungan ini jangan khawatir, komunitasnya besar, penggunanya banyak, dan masih banyak penggunanya saat ini, dan untuk diskusinya masih sampai sekarang masih aktif ya teman-teman ya. Karena saya video beberapa waktu yang lalu itu juga masih banyak sekali pertanyaan dari teman-teman itu membuktikan bahwa penggunanya masih banyak ya. Oke, kita lanjut bahwa PHP ini memiliki framework yang banyak, melimpah dan bagus-bagus. Ini saya menyebutkan cuma 2 yang paling paling banyak digunakan, seperti Laravel, CodeIgniter, dan banyak sekali ya. Memang banyak yang berguguran juga, tetapi 2 ini masih berjalan dengan baik ya, masih sampai sekarang masih tetap terus dikembangkan. Dan tidak lupa tentu yang native PHP juga masih banyak sekarang yang masih mengadopsi native PHP ya teman-teman ya. Kemudian saat ini, dewasa ini ya, banyak pilihan runtime yang bisa digunakan. Dan nanti akan kita bahas seperti apa sih pilihan runtime ini dan cara kerjanya. Tetapi yang jelas bahwa dengan runtime yang modern itu kinerjanya, performanya itu meningkat drastis ya teman-teman ya. Jauh meninggalkan PHP kalau runtime yang konvensional ya. Dan ini bisa diandalkan untuk sistem production, dan nanti bisa dikonfigurasi tergantung beban atau load, bahkan skalabilitasnya itu sangat tinggi. Jadi sangat mudah ya, kalau kita ingin scale up itu mudah sekali gitu ya. Dan dengan banyaknya pilihan runtime ini kita bisa pilih yang lebih stabil dan performa yang tertinggi, bahkan nanti bisa dipilih yang mana yang lebih efisien ya teman-teman ya. Nah, sebenarnya untuk menjalankan PHP itu di level development sebenarnya bisa menggunakan built-in web servernya dari PHP ya. Jadi kita bisa menggunakan PHP-S, kemudian kita mau serve-nya apa di misalnya di port apa gitu ya. Itu bisa juga. Itu semudah itu. Jadi kalau ingin melihat secara gampangnya untuk development ya. Tetapi untuk production, nah ini ada beberapa pilihan stack-nya. Stack itu artinya ada beberapa service atau software yang diperlukan untuk menjalankan sistem berbasis PHP. Jadi yang konvensional adalah LAMP atau LAMP ini ya. Ini adalah Linux sebagai OS-nya, kemudian ada Apache sebagai web servernya, kemudian MySQL sebagai database servernya, dan tentu saja PHP. Kemudian alternatif dari MySQL bisa juga menggunakan MariaDB ya teman-teman ya. Kemudian juga ada LIMP atau LIMP, ini menggunakan Nginx selain menggunakan Apache. Jadi kita bisa ada opsinya, kalau mungkin Apache terlalu besar, bisa menggunakan Nginx yang lebih kecil dan gegas dan memiliki multi-thread secara internal ya. Kemudian XAMPP ini, X-nya ini artinya bisa menggunakan apa saja OS-nya. Ini sudah satu bundle ya, jadi sudah ada paketnya yang akan menjalankan Apache, MySQL, PHP atau Perl, dan FTP ini dalam satu kali klik ya. Sudah ada aplikasi untuk mengelola hal ini, dan itu bisa dijalankan di Linux, Apache maupun macOS ya. Ini kalau mau gampang ya. Tetapi untuk server mungkin jangan pakai XAMPP ini ya teman-teman ya. Untuk server yang heavy load tentu saja ya, karena konfigurasinya sebenarnya bisa juga sih dari aplikasi bawaannya itu, tetapi mungkin tidak terlalu fleksibel ya. Kemudian juga ada paket WAMP, ini memang sudah ada aplikasinya yang langsung menjalankan Apache, MySQL, PHP di OS Windows. Ada juga khusus paket MAM, ini adalah untuk macOS, Apache, MySQL, dan PHP. Nah ini ada juga yang lab ya, Linux, Apache, tetapi tidak menggunakan MySQL, tapi menggunakan PostgreSQL dan PHP. Nah opsi dari MySQL selain menggunakan MariaDB juga bisa menggunakan MongoDB ya teman-teman ya. Nah yang belakangan kebanyakan juga pakai MongoDB, karena ini dokumen database ya.
seru sekali kalau kita mau pelajari MongoDB. Nah teman-teman, sebenarnya dalam perkembangannya setelah bertahun-tahun itu, PHP banyak mengalami tantangan ya dari kompetitornya. Jadi banyak bahasa pemrograman lain yang menjadi alternatif dari PHP. Ya, jadi kemudian pangsa pasar dari PHP itu digerogoti ya. Nah, yang sebenarnya banyak itu juga Min, ya ini dari MongoDB atau menggunakan MySQL, dan ini Express.js dan AngularJS dan Node.js. Nah ini jujur saya juga menggunakan Min juga ya teman-teman ya, karena ini menggunakan JavaScript, bahasa pemrograman JavaScript. Jadi konsisten dari dari HTML-nya menggunakan JavaScript ya, kemudian front end-nya Angular dan back end-nya menggunakan Node.js. Itu menggunakan bahasa yang sama, yaitu JavaScript. Walaupun memang sebenarnya ada beberapa sintaks yang berbeda karena masing-masing ini ya, masing-masing front end, back end ini. Tetapi paling tidak itu konsisten bahasanya. Berbeda ketika kita menggunakan PHP ya, karena PHP sendiri kan seharusnya untuk front end-nya itu juga ada HTML-nya juga, ada JavaScript-nya juga, ada CSS-nya juga gitu ya. Nah itu bahasanya udah lain-lain gitu. Kadang-kadang kita ketukar-tukar ya, apalagi kalau kita berperan sebagai full stack programmer, memprogram dari awal ya teman-teman ya, baik dari front end-nya menggunakan HTML dan CSS gitu ya, kemudian back end-nya menggunakan PHP, bahasanya udah beda, kemudian SQL untuk database-nya itu juga udah beda lagi ya. Jadi memang programmer itu multi language, bisa banyak bahasa ya teman-teman ya. Nah, kalau menggunakan Min ini setidaknya lebih homogen ya gitu ya. Kemudian juga ada Ruby Stack, itu menggunakan Ruby on Rails ya, atau menggunakan Ruby Virtual Machine dengan SQLite. Ini cukup cepat juga, tetapi ini sepertinya tidak terlalu populer ya. Kemudian juga ada Java dengan Spring atau Spring Boot. Ya, ini ada juga ya. Ini sempat naik daun, tetapi sepertinya sih tidak terlalu banyak penggunanya juga. Kemudian ada Django Stack, ini yang menggunakan Python, menggunakan Django, kemudian Apache dan MySQL ya. Nah ini Python ini sebenarnya bahasa pemrograman seperti PHP juga, dia script juga ya teman-teman ya, dan dari beberapa benchmark yang saya baca sebenarnya Python itu lebih lambat daripada PHP ya. Tetapi Python tidak pernah dihujat selayaknya PHP ya teman-teman ya. Ya ini anomali juga. Tetapi Python ini sangat kuat ketika digunakan untuk pemrograman statistik gitu ya. Kemudian AI juga banyak menggunakan Python ya. Tetapi untuk yang berbasis web itu bisa menggunakan Django Stack. Nah, kemudian ada juga bahasa pemrograman Go atau Golang. Ini sudah mulai populer ya. Sangat populer juga karena dia adalah dikompile, jadi bisa berjalan lebih cepat dan bisa berjalan di operating system hostnya itu dengan sangat bagus sekali, karena bisa optimal, bisa maksimal memanfaatkan resources yang ada di hostnya. Nah ini Golang dan bagus juga untuk digunakan sebagai web server ya teman-teman ya. Kemudian juga ada Rust, yaitu menggunakan WebAssembly. Kemudian juga ada Bun atau Bun ya, ini sebenarnya sama juga seperti Node.js, tapi ini sebagai penggantinya karena dia runtime-nya lebih bagus daripada Node.js. Konon ini bisa meningkatkan performa pemrograman JavaScript kita ya. Oke, dan masih banyak lain ya, jadi saya tidak tuliskan yang lain-lain ya, tetapi ini kurang lebih beberapa yang cukup populer. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai PHP dan FrankenPHP, tentu saja ini tentu ada beberapa istilah-istilah yang mungkin kita sering dengar tapi kadang-kadang kita lupa, jadi saya sampaikan juga di sini. Seperti PHP Fast CGI. Jadi sebenarnya dulu awal-awalnya itu cuma PHP CGI ya, atau CGI itu singkatan dari Common Gateway Interface. Nah, kemudian CGI itu performanya dengan meningkatnya load atau beban atau pengguna dari web itu akhirnya kurang kencang, akhirnya
ada versi yang Fast CGI. Ya, ini adalah suatu protokol binary yang sangat cepat ya untuk interaksi antara web server dengan script PHP-nya. Nah, ini performanya lebih tinggi dari CGI yang awal-awal ya, yang pertama kali. Nah, selain itu juga konsumsi sumber daya dari servernya juga lebih sedikit dan memungkinkan server menangani lebih banyak lalu lintas web yang masuk. Tetapi memang Fast CGI ini masih berjalan secara single thread ya. Nah, ini nanti jadi tantangan ketika load-nya meningkat. Makanya nanti ada yang namanya PHP FPM atau PHP Fast CGI Process Manager. Nah, ini nanti ada suatu sistem atau protokol untuk bagaimana mengelola proses-proses PHP-nya ini ya. Dan memang masih menggunakan Fast CGI yang memang sudah cepat, tetapi nanti bisa multi-thread ya teman-teman ya, bisa multi-thread. Nah, ini memang akhirnya bisa mengelola proses dengan lebih baik, dan isolasi setiap prosesnya itu jauh lebih baik, dan manajemen sumber dayanya lebih baik, dan ada kemampuan untuk membatasi jumlah koneksi dan dukungan aktivasi case opcode dari PHP. Nah, itu OP case ya, ini adalah opcode caching, yaitu bahwa kode PHP itu bisa dikompil dan disimpan dalam memory case sehingga dapat berjalan dengan lebih cepat. Nah, ini adalah salah satu opsi bagaimana kita meningkatkan performa dari server PHP kita. Nah, ini juga nanti belakangan ada muncul yang istilahnya runtime ya. Runtime ini adalah tumpukan software atau software stack yang memang bertanggung jawab untuk menginstal aplikasi dari PHP kita dan termasuk dependensinya, kemudian menjalankan aplikasi tersebut dalam environment yang fleksibel tergantung dari kita maunya seperti apa nyeting dari environment server kita gitu ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut runtime ini ya teman-teman ya. Tetapi kalau kita perhatikan sebenarnya teman-teman sudah bisa melihat bahwa sebenarnya perkembangan PHP itu terus berevolusi, berkembang terus ya. Sehingga setelah beberapa puluh tahun ini tetap bisa survive ya teman-teman ya. Ya, itu sedikit bocoran tentang kesimpulannya nanti ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini saya akan coba sedikit menggambarkan bagaimana LAMP stack ini secara konvensionalnya seperti apa sih rilis pertamanya atau versi yang ketiga 0 itu ya teman-teman ya. Nah, ini kalau saya gambarkan contohnya saya memiliki satu server dengan operating system Linux di sini. Ya, ini satu kotak ini adalah servernya ya. Nah, di sini saya menginstal Apache dan juga MySQL, dan di sini ada yang namanya PHP Fast CGI, Fast CGI ya teman-teman ya. Nah, Fast CGI ini adalah yang akan menjembatani antara Apache Web Server dengan bahasa pemrograman script PHP kita ya teman-teman ya. Nah, ini jadi ketika nanti ada server ini kita hubungkan ke internet dan ada user yang ingin melihat website kita, mengunjungi website kita, maka seperti ini cara alurnya ya teman-teman ya. Jadi ini user ini terhubung ke internet, kemudian di route atau dirutekan ke server kita dari DNS. Nah, ini maka server kita akan menerima request itu dan akan ditangani oleh Apache karena protokolnya HTTP atau HTTPS. Nah, dari sini sebenarnya Apache ini akan melempar ke PHP Fast CGI ini, dan Fast CGI ini akan menjalankan PHP script kita. Dan kalau misalnya aplikasi PHP script kita itu membutuhkan data, menulis atau membaca, maka dia harus terkoneksi ke MySQL. Itu ya teman-teman ya. Nah, kemudian dari MySQL ini akan mengembalikan datanya, dan kemudian PHP script memformatnya, kemudian dari sini kembali ke Apache dan kembali ke user yang request tadi ya teman-teman ya. Ini sesimpel ini ya. Ini dulu seperti ini. Tetapi tantangannya bertambah ketika aplikasi web kita semakin banyak pengunjungnya. Karena ini sifatnya itu masih single thread. Apache ini ke satu CGI ini aja gitu ya. Jadi nanti sekali waktu hanya bisa menjalankan satu kali aja gitu. Walaupun memang ini sangat cepat, Fast CGI ini sangat cepat, tetapi
kalau usernya semakin bertambah ya semakin menumpuk antreannya ya. Nanti Apache ada pengelolaan antrian requestnya juga ya sebenarnya ya. Jadi nanti akan di-serve walaupun mungkin akan nge-lag ya. Jadi kalau saking banyaknya usernya, nanti mungkin user yang ke 1000 mungkin akan sedikit nge-lag gitu ya. Begitu teman-teman. Nah, lalu bagaimana perkembangannya? Nah, PHP itu berevolusi ya dengan adanya PHP FPM. Apa itu PHP FPM? Nah, ini sedikit saya gambarkan. Ini servernya dan OS-nya seperti biasa Linux ya, walaupun sebenarnya kita bisa menggunakan Windows atau menggunakan Mac OS juga. Tapi dalam hal ini saya menggambarkan ini menggunakan Linux. Nah, di sini ada Nginx ya. Nginx ini saingannya Apache karena Nginx ini selain sudah multi-thread, nah ini pengelolaan prosesnya juga lebih bagus. Nah, kalau digambarkan di sini PHP FPM itu terdiri dari proses manager dan worker. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya menjalankan service dari PHP FPM itu kalau kita lihat itu sudah ada beberapa thread yang menjalankan PHP FPM. Itu terdiri dari beberapa worker. Biasanya sih kalau pertama kali dijalankan defaultnya kalau nggak salah itu ada 8 ya. Tapi nanti dia akan scale up ketika nanti workernya penuh maka dia akan scale up menambah workernya sesuai dengan kebutuhan. Walaupun demikian nanti bisa dibatasi sih, kita bisa set minimal atau inisiasi threadnya atau workernya ada berapa dan maksimalnya berapa itu bisa juga dibatasi. Nah, ketika nanti workernya udah mentok, nanti memang akhirnya request itu akan masuk queue ya. Tetapi dalam hal ini menunjukkan bahwa ini bisa berjalan paralel beberapa worker sekaligus ya teman-teman ya. Jadi ini nanti respon time-nya terhadap request dari user itu jauh lebih cepat. Jadi beberapa user sekaligus bisa secara paralel berjalan gitu ya. Oke, kita gambarkan seperti apa. Nah, ini ketika ada user merequest ya masuk ke server kita akan ditangani oleh Nginx. Nginx sendiri sebenarnya sudah bisa multi-thread ya teman-teman ya. Jadi saya tidak gambarkan di sini. Kemudian Nginx ini akan masuk ke proses manager dari PHP FPM ini dan akan diarahkan ke worker yang masih available dan ini akan worker ini sebenarnya juga PHP fast CGI tetapi ini berjalan secara paralel ya teman-teman ya. Jadi ini sudah worker ini akan menjalankan PHP fast CGI dan PHP fast CGI itu akan menjalankan PHP script kita dan kalau membutuhkan koneksi ke database maka ini akan connect ke MySQL ya teman-teman ya dan demikian kebalikannya ya teman-teman maka ini akan kembali ke usernya gitu teman-teman kurang lebih kalau kita melihat cara kerja dari PHP FPM ini. Tetapi ada catatan yang membuat PHP FPM ini menjadi dirasa lambat. Padahal ini rasanya udah paralel ya, udah multi-thread dengan menggunakan Nginx yang sudah multi-thread, kemudian workernya juga bisa kita set sebanyak-banyaknya juga, tetapi ternyata perkembangan internet itu semakin gila teman-teman ya. Jadi terutama tidak hanya dari sisi website juga, tetapi dari sisi API. Jadi kita tetap bisa menggunakan PHP ini untuk API atau backend API dari aplikasi mobile app juga. Nah itu semakin meningkatkan jumlah penggunaan dari server kita. Jadi walaupun ini sudah ada worker-workernya, ini menjadi, walaupun bisa paralel ya, ini sudah bisa paralel, tapi tetap akhirnya dirasa lambat juga teman-teman. Kenapa? Karena setiap kali proses manager ini melemparkan request ke salah satu worker, sebenarnya worker ini akan mulai ngeload script PHP-nya. Ya. Nah, ini meload script PHP-nya, kemudian menjalankan proses dari aplikasi tersebut, dan ketika mengembalikan hasilnya ke user, nah ini worker ini akan merilis memorinya dari script yang dijalankan gitu ya. Jadi ini ada dua overhead atau waktu yang dibutuhkan
yaitu untuk meload dari script PHP-nya, dan ketika sudah selesai maka dia akan merilis memorinya yang digunakan. Nah, ini adalah dua overhead yang membuat akhirnya setiap worker ini dirasa masih kurang bisa cepat ya. Nah, ini apalagi dibandingkan dengan kompetitornya seperti dari Node.js, dari Go, Ban dan sebagainya. Nah, ini menjadi titik lemah dari PHP FPM ini ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya PHP FPM ini udah cukup cepat sih. Jadi kalau penggunanya atau traffic ke server kita itu masih biasa-biasa aja, sebenarnya ini sudah cukup bagus teman-teman. Tetapi ternyata tuntutan zaman itu lebih gila. Lebih gila, semakin banyak usernya dan penggunaannya itu semakin kaya lagi, maka ini sudah tidak cukup lagi teman-teman. Nah, maka sekarang ada yang namanya runtime. Runtime itu adalah stack dari software yang memang akan mengelola dari aplikasi kita ya. Nah, ini contohnya kita ambil contoh dari Franken PHP. Nah, ini saya gambarkan berwarna merah ini adalah stack dari Franken PHP. Bagusnya adalah bahwa ini sudah langsung di-load ke memori dari dari server kita. Jadi operating systemnya itu akan yang mengelola memorinya ini, dan ini sudah built-in atau ada software stack-nya di sini termasuk KDE. Nah, KDE ini lebih fleksibel lagi daripada Apache dan Nginx dan sangat cepat karena ringkas juga. Dan Franken PHP ini ternyata menggunakan GoRoutine. Sedangkan kalau Swirl dan sebagainya itu masih pakai C, itu pakai GoRoutine. Nah, atau GoRoutine ini adalah manajemen prosesnya teman-teman, dan ini memang GoRoutine ini terkenal sangat cepat ya dibandingkan PHP FPM, makanya ini diutilisasi untuk menjalankan worker-worker ini atau mengelola worker-worker ini. Inilah makanya PHP dengan Franken PHP itu performanya itu nggak jauh beda dengan Go teman-teman, karena ternyata menggunakan GoRoutine. Nah, ini kerennya teman-teman ya. Nah, ini semuanya ini sudah di-load langsung ke memori, termasuk worker-workernya ini sudah langsung ke memori. Nah, ini jadi sangat responsif. Memang nanti ada sedikit kelemahannya, yaitu pada saat pertama-tama benar nanti worker itu dijalankan atau dieksekusi, maka itu ada waktu load yang lebih panjang, tetapi setelah itu akan lebih cepat. Mengapa itu terjadi? Mari kita lihat prosesnya ya teman-teman ya. Jadi ini ketika ada user seperti tadi ya, ke internet mengunjungi website kita, nah ini requestnya akan ditangani oleh KDE. Nah, KDE kemudian akan ke GoRoutine ya. Nah, dari GoRoutine ini dia akan mencari worker yang available. Nah, ini worker ini salah satunya contohnya di sini contohnya ya. Yang pertama ini. Nah, ketika worker ini dipanggil, maka dia akan meload PHP script yang sudah di-assign di KDE-nya teman-teman ya. Jadi ini akan meload di sini, dan PHP script ini langsung embed ke worker ini ya. Dan dari sini kemudian dia kalau memerlukan data dari MySQL atau menulis data ke MySQL, maka ini terhubung ke MySQL. Nah, seperti ini teman-teman. Dan ketika ini kembali ke user, sudah selesai request-nya, PHP script-nya di sini ini masih melekat di worker-nya ini teman-teman ya. Masih melekat. Sehingga nanti kalau misalnya ada request yang menggunakan sistem atau aplikasi PHP yang sama, ini langsung mengeksekusi worker yang ini kalau ini available. Jadi tidak ada overhead bagaimana PHP script-nya ini di-load dan dirilis. Tapi ini PHP-nya karena sudah melekati worker-nya, ya ini ketika bisa digunakan lagi, maka dia akan digunakan teman-teman. Atau dia kosong tapi sudah ada script-nya, maka dia akan dieksekusi ya. Dan ini sebenarnya karena sudah lebih cepat ya, ini jadi standby dengan script PHP ini di memori teman-teman ya. Jadi ini sudah di memori, jadi sangat lebih cepat. Jadi hampir tidak ada kebutuhan I/O lagi, kecuali memang kalau memang membutuhkan pembacaan atau penulisan ke MySQL ya, itu tetap ada. Tetapi ini script-nya itu sudah langsung embed di worker-nya ini. Memang nanti ada waktu jedanya juga ya, nanti worker ini kalau nganggur terlalu lama bisa rilis juga sih, tetapi kalau memang ini dibikin lebih lama, maka ini sudah standby, sudah siap. Jadi kalau nanti ada request yang
menggunakan aplikasi yang sama, maka ini PHP-nya sudah lengkap di load di worker ini. Jadi tinggal dieksekusi aja, tidak perlu ada overhead-nya lagi gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat di sini contohnya worker kedua ya, ini sudah ada PHP script-nya di sini. Jadi tinggal dieksekusi aja karena ini sudah ada di memori. Tentu pertanyaannya, tentu memorinya jadi boros dong. Itulah makanya kita perlu memilih solusinya teman-teman. Kalau memang teman-teman memang tidak mau invest di memori banyak-banyak ya mungkin bisa menggunakan PHP FPM biasa. Tetapi kalau misalnya memang membutuhkan performa yang sangat tinggi dengan load atau beban yang sangat tinggi, artinya kita nggak mentoleransi lagging time atau waktu lag-nya kelamaan, supaya nanti usernya itu merasakan bahwa aplikasi kita itu gegas, ya kita mungkin perlu invest di memori dan menggunakan runtime yang modern seperti seperti Franken PHP ini ya teman-teman ya. Tetapi sejujurnya ini tidak terlalu banyak makan memori juga sih sebenarnya, karena ini tidak di-load semua-muanya juga ya. Ini tentu ada pengelolaannya juga sih, tetapi ini memang lebih efisien ya teman-teman ya. Jadi ini adalah solusi kalau memang kita membutuhkan performa sistem kita sedemikian cepatnya. Ya itu tidak bisa dipungkiri karena memang aplikasi sekarang kita ini semakin banyak penggunaannya, semakin kompleks prosesnya yang membutuhkan performa yang tinggi ya, supaya lebih efisien dan user experience-nya lebih bagus karena user tidak merasakan ada lag ya. Jadi kita memang memerlukan solusi-solusi tergantung dari kebutuhan kita ya teman-teman ya. Tetapi kalau misalnya usernya aplikasi kita misalnya cuma dipakai dalam satu perusahaan, ya dengan stack yang biasa aja, misalnya dengan LAMP itu juga sudah cukup sebenarnya teman-teman ya. Ini kalau misalnya kita membutuhkan sistem yang cukup besar, usernya seluruh dunia sampai global gitu ya, dan sangat kompleks aplikasinya, ya mungkin kita perlu mempertimbangkan menggunakan runtime yang modern seperti Franken PHP. Dan jangan lupa teman-teman, kadang-kadang kita merasakan bahwa sistem kita lambat dan kita menyalahkan PHP yang lambat. Belum tentu teman-teman ya. Jadi di sini kalau kita lihat atau kalau kita perhatikan, sebelumnya kan kita cuma membahas PHP terus ya teman-teman ya. PHP lambat segala macam. Tetapi kadang-kadang bottleneck itu belum tentu dari sistem atau PHP kita, teman-teman. Bisa juga dari database-nya. Ya, makanya nanti selain perlu adanya optimasi query dan juga bagaimana menggunakan metode cluster MySQL atau pembagian read dan write. Nah, itu nanti salah satu tantangan yang lain ya, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman merasa sistem PHP teman-teman itu lambat, nanti perlu dites, perlu dicek apakah betul-betul sistem PHP teman-teman yang membuat lambat atau justru dari akses ke database-nya yang lambat, ya, atau bahkan dari OS-nya yang lambat, atau bahkan dari servernya yang lambat. Ya, artinya kalau misalnya kita menginginkan performa yang cepat, ya kita memerlukan prosesor juga yang cepat. Kalau kita membutuhkan worker yang banyak dengan aplikasi yang semakin kompleks, ya mungkin kita membutuhkan memori yang besar dan juga cepat gitu ya teman-teman ya. Kalau ternyata bottleneck-nya di MySQL, ya kita perlu bikin mungkin cluster atau menggunakan device storage yang lebih cepat, atau kita bagi penulisan data itu ke server MySQL yang berbeda dengan waktu kita membaca, atau kita menggunakan case database misalnya menggunakan Redis, itu juga bisa ya teman-teman ya. Jadi sepertinya kalau PHP itu dikritik dia itu lambat, ya kita harus lihat dulu sistemnya seperti apa. Dan jangan lupa, selain kita sudah merancang bagaimana load dan sistem kita seperti apa, juga kita harus tes performanya ya teman-teman ya. Jadi sebelum di deploy, sebaiknya sistem kita dites. Ada load test, ada performance test, kemudian ada load test dan sebagainya ya, atau peak test atau spike
tes. Nah, itu banyak sekali tesnya ya teman-teman ya. Supaya kita tahu sebenarnya bottleneck-nya di mana gitu ya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, sementara pembahasannya sampai sekian dulu teman-teman. Semoga teman-teman merasa bahwa pembahasan kali ini cukup bermanfaat dan membuka wawasan teman-teman. Atau jika ada masukan atau saya ada salah menyampaikan sesuatu, mohon koreksinya juga ya teman-teman ya. Bisa dituliskan di kolom komentar. Dan kalau teman-teman suka dan merasakan bahwa vlog ini bermanfaat, silahkan ditekan tombol like. Dan kalau belum subscribe, silahkan subscribe juga. Dan kalau misalnya video ini bermanfaat, tolong di-share juga ke teman-teman, mungkin mereka juga membutuhkan. Oke teman-teman, sampai jumpa di lain video. Sampai jumpa lagi, dah.